Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan yang sudah masuk di e-learning untuk melakukan absensi terlebih dahulu ya. Nah, di pertemuan kali ini saya lanjutkan ke materi yang berikutnya. Nah, di minggu lalu, itu kan sudah saya jelaskan materi yang berkaitan dengan sistem teknik ya. Jadi sistem itu kumpulan dari beberapa elemen. Nah, kemudian mereka saling berinteraksi, saling sharing, saling bersinergi, berkolaborasi, untuk menghasilkan tujuan tertentu. Nah, untuk menghasilkan tujuan tertentu, dia itu menggunakan proses mekanisme loop feedback namanya. Nah, loop feedback itu artinya apa? Nah, jadi seperti ini. Nah, saya jelaskan menggunakan gambar ini aja. Saya jelaskan menggunakan gambar di halaman 80 ini. Nah, loop feedback itu artinya adalah umpan balik ini. Nah, umpan balik. Nah, saya kasih contoh. Misalnya ada sistem setrika listrik. Nah, ada sistem setrika listrik. Dalam aduh. Nah, dalam prinsip kerja dari sistem setrika listrik itu dia punya input, punya proses, punya output, dan punya satu lagi yang namanya umpan balik atau loop feedback tadi ya. Nah, input dari setrika listrik itu apa? Inputnya adalah listrik dari PLN, kemudian prosesnya itu terjadi di dalam setrika listrik, kemudian output dari setrika listrik adalah pemanas dan bimetal namanya. Nah, kemudian ada umpan balik. Nah, ketika kalian melakukan menyetrika misalnya ya. Nah, pas setrikanya kalian nyalakan, kemudian kalian setting pemanasnya ya diputer-puter itu. Nah, pasti kan nanti indikator dari setrikanya kan menyala, lampu indikator pada setrika kan menyala. Nah, kemudian selang beberapa menit kemudian mati sendiri, kemudian nyala lagi sendiri, kemudian mati sendiri lagi. Nah, kan seperti itu terus ya. Nah, itu kok bisa terjadi seperti itu tuh kenapa? Ya karena ada umpan balik ini. Nah, karena ada loop feedback. Nah, di dalam sistem setrika, nah tadi kan saya jelaskan ada bimetal. Nah, bimetal itu apa? Bimetal itu adalah logam yang dua buah logam yang disatukan. Nah, dia sifatnya kalau dia dipanaskan dia akan melengkung. Nah, seperti ini. Nah, saya kasih contoh ini ya. Nah, ini. Nah, yang namanya bimetal itu ini, dua logam ini, merah sama biru ini. Nah, merah sama biru ini dia sifatnya akan melengkung ketika terkena panas. Nah, kemudian dia akan kembali lagi lurus ketika suhu yang diterimanya sudah dingin kembali. Nah, kok bisa tadi ya setrika listrik kok bisa nyala sendiri kemudian mati sendiri? Kenapa? Ya karena ini ada bimetal ini. Nah, jadi awalnya bimetal itu dia menempel ke tuas yang bagian ini. Nah, sehingga dia lampu indikator dan pemanasnya itu dia menyala. Nah, kemudian ketika pemanasnya sudah menyala, pemanasnya mengenai bimetal, nah nanti lama-lama bimetalnya akan melengkung. Nah, bimetalnya melengkung sehingga dia tidak menyentuh dari tuas yang bagian ini. Sehingga nanti lampu indikator mati, pemanasnya mati kembali. Begitu. Jadi ada bimetal ini. Kemudian kembali lagi ke sini ya. Nah, misalnya ada input. Nah, inputnya itu setrika dinyalakan, dicolokin ke stop kontak PLN, kemudian diatur pemanasnya. Nah, kemudian diproses. Nah, di proses ini pemanasnya mulai menyala. Kemudian sebelum dia sampai ke output, nah, outputnya apa? Output dari sistem setrika listrik itu bimetalnya dia melengkung dia. Misalnya tadi menempel seperti ini. Nah, ketika dipanaskan dia
melengkung sehingga terlepas dari tuas yang lain. Nah nah ketika outputnya belum tercapai, nah outputnya kan tadi bimetalnya melengkung, ya kan? Nah ketika outputnya belum tercapai, maka prosesnya akan diulangi kembali. Nah dia balik ke sini. Nah begitu terus sampai hasil yang diinginkan itu tercapai. Nah baru dia menuju ke output ini. Nah saya ulangi ya. Jadi di dalam sistem setrika listrik, nah itu ada input, proses, output, dan umpan balik. Nah input dari sistem setrika listrik itu adalah listrik dari PLN dan setting dari pemanasnya yang biasanya kalian puter-puter itu. Nah kemudian diproses. Nah diproses terus. Nah output dari sistem setrika listrik itu adalah ketika bimetalnya melengkung, seperti ini. Nah ketika hasilnya atau outputnya itu belum sesuai dengan yang diharapkan, nah maka dia akan diproses ulang. Nah maka dia akan dikembalikan ke bagian sini. Jadi diproses ulang terus sampai output yang dihasilkan itu tercapai. Nah, itu namanya mekanisme umpan balik atau loop feedback. Nah seperti itu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Oke, nah pertemuan hari ini itu saja ya. Kalian harus paham mengenai mekanisme umpan balik atau loop feedback ini. Nah, saya kasih contoh tadi sistem pada setrika listrik. Begitu. Nah, jadi kalau ada yang mau ditanyakan silahkan berkomentar di e-learning atau bisa bertanya di grup Telegram. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.